Yang kami hormati Bapak Wijaman Keko, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, segenap jajaran guru dan tenaga kependidikan di Sekolah SMA Negeri 11 Surabaya, dan yang tidak kalah membanggakan seluruh siswa kelas 12 kelas 11 11 Maret 11. Oh, 11 Di kelas pas loh. 11 SMA Negeri 11 Surabaya. 11 Maret. 11 Maret juga. Iya. 11 Maret. 11 kita Kalau 11. sini ganti Jadi 12 Maret, kelas 12 Pak. seperti kunjungan orang adik ke kakak tertuanya gitu ya. Dan semoga kesamaan nama kita menjadikan ikatan yang lebih erat dan kalian semakin banyak yang bergabung ke Universitas 11. Amin. Baik, dalam kesempatan yang bahagia ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait UNS. Kemudian yang kedua terkait dengan program studi yang ditawarkan di UNS, dan terakhir kami juga akan berbagi tentang kondisi terakhir angka keketatan di prodi-prodi di UNS. Sebelum mengenal UNS, mungkin kita perlu melihat dulu kota cantik di mana UNS berada. Sebagaimana yang kalian tahu, UNS adalah salah satu di antara dua universitas negeri yang ada di kota Surakarta. Yang satu adalah UNS, satunya adalah Institut Seni Surakarta. Dan kebetulan sekali teman-teman, letak PTN 2 PTN ini ada di satu jalan yang sama, yaitu Jalan Ki Hajar Dewantara. Oh, ada satu lagi perguruan tinggi negeri tetapi milik dari Kementerian Perdagangan, yaitu Sekolah Tinggi Tekstil. Dari sebelah timur, teman-teman, kalau di Jalan Ki Hajar Dewantara akan disambut dengan Solo Safari. Kemudian semakin ke barat ada Waterboom yang konon akan menjadi waterboom terbesar di Jawa Tengah. Kemudian UNS, kemudian UNSI, kemudian ada Sekolah Tinggi Tekstil, kemudian ada calon museum Culture and Technology Museum yang akan dibangun, dan juga ada Solo Technopark. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan bisa juga berkunjung ke Solo Technopark, sama seperti Surabaya Technopark kalau nggak salah. Tapi kalau di sana dikelola ITS, kalau di sini dikelola oleh Kota Surakarta. Kota Surakarta mungkin hanya sepersekian kecil dari Surabaya. Tetapi kalau teman-teman nanti kuliah di Solo, akan ada banyak hal yang bisa dieksplorasi. Solo dikenal sebagai salah satu kota yang multicultural. Jadi sejak zaman kerajaan dulu sudah ada perkampungan-perkampungan Arab, perkampungan Tionghoa, kemudian sekarang tumbuh menjadi pusat-pusat budaya. Jadi ada banyak yang dieksplorasi. Kemudian juga kalau di Jogja mengenal grebek, grebek itu seperti mauludan. Kalau di Solo itu grebeknya dua kali, grebek untuk tahun Hijriah dan juga grebek untuk budaya Tionghoa. Salah satunya ada di Pasar Gede di sana. Kemudian ada Keraton, dan salah satu yang sekarang terkenal adalah Keraton Mangkunegaran yang terkenal dengan Taman Pracimatuwin yang sangat indah. Itu kota Solo. Nah, sekarang bagaimana dengan UNS? UNS mungkin tidak setua UNER atau UGM atau UI. Kalau UNER, UI itu sudah ada sebelum kemerdekaan, dan UGM itu lahir tepat 1 tahun setelah kemerdekaan. UNS itu jauh ke belakang. Bahkan UNS itu lebih muda daripada beberapa universitas negeri seperti UNIF, UNSUD, kemudian UNESA dan seterusnya. Kami kampus muda. Tetapi walaupun kami masih muda, kami terus belajar dan terus mencoba mengembangkan diri. Dan hasilnya adalah menurut the Times Higher Education Index, lembaga akreditasi internasional yang sangat dipercaya, UNS sekarang berada di dalam posisi 401 di antara jutaan perguruan tinggi di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sendiri, menurut indeks yang sama, UNS alhamdulillah melesat menjadi posisi keempat setelah UI, ITB, UI, dan
UGM. Mengapa demikian? Karena nanti kalau teman-teman kuliah di UNS akan ketemu dengan Bapak Ibu dosen yang senior, yang muda, dan kami semua bekerja keras di lab-lab dan mencoba melakukan riset dan inovasi. Salah satu kunci pembelajaran di perguruan tinggi yang mungkin berbeda di SMA adalah kalau di SMA mungkin kalian lebih banyak belajar dari Bapak Ibu guru di kelas, sementara di perguruan tinggi nanti kunci suksesnya itu bukan sekedar dapat skor sempurna di ujian evaluasi, tetapi justru terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Itu yang coba kami perkaya di kampus kami tercinta ini. Kemudian dari berdasarkan akreditasi nasional oleh Bank PT, kita juga masuk sebagai universitas unggulan, akreditasi unggul, dan UNS ini adalah salah satu universitas dengan status PTNBH. Kebetulan kami universitas ke-12 dengan status PTNBH di Indonesia. Baik, ada beberapa matriks lainnya tetapi kita akan skip. Teman-teman, kuliah di perguruan tinggi sekarang itu tidak hanya ruang lingkupnya di lokal, di UNS saja, atau bahkan hanya di Indonesia. Setelah semester 5, kalian akan dapat berbagai macam opportunity untuk belajar di luar kampus. Salah satunya adalah ISMA, singkatan dari Indonesian International Student Mobility Program, scholarship. Nah, di sana Anda akan belajar selama 1 semester di berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia. Tentu ada seleksinya. Dan untuk menunjang ke sana, UNS sudah punya kerjasama dari berbagai macam negara. Bahkan kalau teman-teman nanti turun ke bawah, bisa jadi berpapasan juga dengan mahasiswa internasional yang sedang melanjutkan studi S1, S2, atau S3 di UNS. Kemudian alumni kami meskipun sudah masih kami baru lahir 1976. Walaupun kami kampus muda, tetapi alhamdulillah alumni kami sudah berkiprah di berbagai ranah. Ini adalah beberapa alumninya, dan tadi Pak Wijanako menyampaikan tahun lalu kami berkunjung ke Jawa Timur mengadakan sosialisasi, tepatnya di gedung gubernur ya Bapak, di kantor Sekda. Mengapa? Karena mantan Sekda Jawa Timur adalah alumni UNS. Selain beliau juga ada yang lain, ada Pak Budi Harto, sekarang Direktur Utama Karya, kemudian Prof. Zudan, beliau mantan Direktur Jenderal Dukcapil, sekarang menjadi Gubernur di Gorontalo. Kemudian ada Tung Desemwaringin, kalau zaman Bapak Ibu dan saya kuliah kenal toko buku Togamas. Nah, beliau adalah pemiliknya. Kemudian Direktur KAI, Pak Didi, juga alumni kami. Kemudian ada Direktur Pegadaian, Direktur Perum Perhutani, Direktur Deputi Gubernur BI, dan yang juga sangat membanggakan kalau teman-teman mengenal berbagai macam pesawat. Ada 2 perusahaan pembuat pesawat terbesar di dunia, Boeing dan Airbus. Dan salah satu wakil presiden atau vice president dari Boeing, Bu Veronica, adalah lulusan kami, khususnya dari Fakultas MIPA ini. Nah, apa saja sih bidang studi yang bisa teman-teman pelajari di UNS? Total sekarang ada 13 fakultas, sekolah, vokasi, dan pasca sarjana. Tadi kalau di video masih 11 karena itu video terbit tahun 2021, tetapi sejak 2022 UNS terus mencoba mengembangkan organisasinya dan lahirlah 2 fakultas baru, yaitu Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data. Nah, apa saja program studi yang ada di sana? Di sini saya akan skip through saja secara cepat karena informasinya available di website dan di berbagai kanal lainnya. Total dari 13 program studi kita menawarkan ada 72 program sarjana S1. Jadi banyak sekali. Kadang saya mengerti teman-teman SMA kelas 11-12 merasa kesulitan untuk tembus PTN, tetapi bisa jadi bukan karena kurang pintar atau kurang motivasi atau kurang belajar, lebih karena pilihannya kurang strategis.
Mengapa demikian? Karena wawasan tentang program studinya belum terlalu luas. Nah, di sini perlu diketahui bahwa di UNS saja itu prodinya ada 72 dan bisa jadi setiap tahun ada program studi baru. 72 di sarjana, 27 di diploma, dan diploma ini sekarang ada dua jenis, teman-teman, Bapak Ibu. Yang pertama adalah D3, yang kedua D4. Yang dulunya namanya D4 sekarang menjadi sarjana terapan. Gelarnya STL, sarjana terapan apa? Nanti bidangnya bisa berbeda-beda. Kemudian ada 45 program magister, 21 program doktor, 4 program profesi, dan 15 program pendidikan dokter spesialis. Kemudian dari sekian banyak program studi, bagaimana mutunya? Alhamdulillah Bapak Ibu, 58 prodi kami sudah akreditasinya A atau unggul. Kenapa tidak 100%? Karena sisanya adalah program studi baru. Jadi akreditasinya B. Kemudian selain akreditasi nasional juga akreditasi internasional. Ada 22 program studi yang sudah diakreditasi oleh AKAS dan FIBA dan ASIIN, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kami sudah setara dengan standar mutu internasional. Nah, sekarang informasi pentingnya. Dari sekian banyak program S1 dan vokasi, berapa sih daya tampungnya? Total setiap tahun kita menerima lebih dari 10.200 sampai 10.300. Kalau teman-teman nanti keluar lewat jalan belakang ada stadion sepak bola, nah itu bisa penuh pada saat penerimaan mahasiswa baru. Dan menurut saya Bapak Ibu, setelah ospek biasanya di hari terakhir anak-anak panitia mengundang artis pasang panggung, seringkali dangdutan. Nah itu ramai seperti konser saking banyaknya mahasiswa baru di tempat kami. Kemudian dari 10.363 yang kami terima di program sarjana ada 8.263, jadi banyak sekali peluangnya. Semoga ini bisa membuat teman-teman kelas 11 dari SMA 11 Surabaya optimis dan semakin semangat belajar. Kemudian diplomanya ada 1.830. Nah, apa saja sih yang ditawarkan program studinya? Di Fakultas Kedokteran itu ada dua, yaitu kedokteran dengan daya tampung 220 dan kebidanan dengan daya tampung 60. Kebidanan ini baru, favorit, tetapi mohon maaf buat yang di sebelah kanan, ini khusus perempuan. Kebidanan itu hanya diperuntukkan bagi calon mahasiswa perempuan. Daya tampungnya 60 dan perlu dicatat untuk kebidanan dan kedokteran setelah lulus S1 lanjut ke koas untuk yang kedokteran dan koas bidan juga, sehingga lulusan bidan kami bisa langsung buka praktek. Kemudian fakultas teknik ada 7 macam dan kami sangat bangga, saya sendiri sangat menikmati event-event dari mahasiswa teknik karena beberapa hari yang lalu misalnya mereka bikin pagelaran di Danau UNS menunjukkan teknologi terbaru untuk kapal cepat tak berawak, kemudian kapal udara tak berawak. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan cutting edge teknologi terbaru bisa masuk ke fakultas teknik. Ada teknik sipil yang beberapa waktu lalu menang kejuaraan nasional untuk lomba desain jembatan. Kemudian ada arsitektur, teknik industri, teknik mesin. Teknik mesin ini macam-macam dari urusan otomotif sampai ke mesin pesawat. Kemudian juga ada teknik kimia, perencanaan wilayah dan kota, dan teknik elektro. Nah, teknik elektro ini bukan lagi soal arus besar, arus lemah saja, tetapi sampai merambah ke Internet of Things. Sebagai contoh ada Pak Ferry, misalnya Dr. Ferry, beliau S3-nya 2, satunya di Taiwan, satunya di Norwegia. Sangat ahli di bidang Internet of Things, sebagai contoh untuk membuat smart city. Bagaimana sebuah kota bisa beroperasi tanpa banyak melibatkan manusia, sistem traffic light, kemudian sistem sanitasi dan seterusnya. Kemudian ada Fakultas MIPA yang teman-teman hadir sekarang ini. Ada 7 program studi di sana. Yang pertama adalah matematika,
fisika, kimia, biologi, farmasi, statistik, dan ilmu lingkungan. Kalau teman-teman agak cemas gitu ya setiap mendengar kata kimia, matematika atau fisika, jangan khawatir karena di perguruan tinggi itu ini tidak hanya dipelajari sebagai teori. Sebagai contoh, fakultas program studi fisika itu ada 3 lab, 1 lab audio, 1 lab optik, dan 1 lab fisika medis. Fisika medis kemarin pas pandemi menghasilkan ventilator. Kemudian yang optik itu bisa membuat dinding yang anti radiasi sinar gamma. Kemudian yang audio, kalau teman-teman pernah naik mobil Toyota, salah satu teknologi peredam yang dipakai Toyota Indonesia adalah bikinan Pak Iwan Yahya dari fakultas ini. Jadi fisikanya, kimianya, biologinya itu biologi terapan, tidak teoritis, sehingga lulusannya bisa masuk baik ke sektor industri, riset maupun pendidikan. Kemudian Fakultas Pertanian ada 7 program studi. Yang pertama adalah agrotech, agribisnis. Nomor 3 ini sedikit catatan, tahun ini juga sudah menjadi fakultas tersendiri, peternakan. Jadi informasinya nanti diupdate, fakultasnya ada 14. Fakultas Peternakan, kemudian Ilmu dan Teknologi Pangan, Ilmu Tanah, Penyuluhan, Komunikasi Pertanian, dan Pengelolaan Hutan. Dan seluruh faculty members atau dosen di tempat kami itu lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri, dari universitas-universitas unggulan. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 4 program studi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen Akuntansi, dan yang paling baru Bisnis Digital. Yang menarik adalah bisnis digital itu baru buka di tahun 2022. Baru buka, belum ada akreditasi, itu pun dibuka di seleksi mandiri. Tetapi tahun kedua, jadi 2022 pertama kali buka, angkatan 2 di 2023 langsung melejit menjadi program studi dengan peminat paling banyak, angka ketatan paling tinggi UNS. Ini bisnis digital sangat perspektif. Kemudian Fakultas Hukum hanya 1 prodi, tetapi di dalamnya ada berbagai peminatan. Ada hukum pidana, perdata, internasional, dan hukum bisnis, dan hukum ketatanegaraan. Jadi walaupun 1 di dalamnya ada 5. Kemudian daya tampungnya besar sekali, 550, dan akreditasinya A. Kemudian fisik yang sedang dikunjungi oleh sebagian dari teman kalian, ada 4 program studi, administrasi negara, ilmu komunikasi, sosiologi, dan hubungan internasional. Kemudian Fakultas Ilmu Budaya itu ada 6, sejarah, sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jawa, sastra Arab, dan paling baru ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok. Dan untuk yang prodi baru ini adalah hasil joint program dengan salah satu universitas di China, sehingga lulusannya banyak yang ke sana juga. Kemudian FKIP ini dulu hampir separuh dari UNS. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan ada 24 program studi. Lulusannya SPD, dan kalian bisa milih ilmu murni apapun, itu hampir ada versi pendidikannya. Kimia ada kimia murni, kimia pendidikan. Bahkan teknologi informasi ada TI, informatika, juga ada versi pendidikannya, pendidikan TIK. Jadi kalian bisa memilih. Kemudian FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di Indonesia hanya 3 PTN, perguruan tinggi negeri umum, yang punya Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nomor 2. Yang satu adalah ITB, yang kedua adalah UNS, dan baru kemarin Universitas Pendidikan Indonesia Bandung juga membuka FSRD. Jadi di FSRD ini ada 4 program studi yang sangat menarik sekali. Yang pertama adalah Kriya Seni. Sekarang namanya berubah nanti kalau teman-teman tertarik, di tahun 2023 namanya adalah Fashion and Textile Design. Karena fokusnya ke sana. Solo terkenal sebagai salah satu kota fashion dan tekstil, sehingga ini cocok untuk perkembangan industri kami. Kemudian seni rupa murni, seni lukis, grafis, patung, dan keramik. Ini juga luar biasa. Tugas akhir dari mahasiswa seni murni itu ketika pameran, kalau dijual itu minimal 4,5 juta.
satu lukisan minimal untuk sebuah lulusan anak yang baru mau lulus. Jadi sangat prospektif juga dan menarik. Kemudian ada desain interior, ini mirip seperti saudara kembarnya arsitek. Cuman kalau arsitek itu mengurusi bangunan secara keseluruhan, kalau desain interior bagaimana membuat sebuah ruangan menjadi nyaman dan fungsional. Kemudian yang keempat adalah desain komunikasi visual. Di sini peminatannya ada banyak, perlu dicatat. Ada desain grafis, ada broadcasting juga. Kalau teman-teman tertarik, cita-cita saya menjadi seorang content creator, maka prodi ini sangat sesuai. Kemudian Fakultas Keolahragaan ada 2 program studi, pendidikan jasmani kesehatan dan pendidikan pelatihan olahraga. Dan UNS sangat serius memberikan perhatian khusus ke bidang olahraga. Fasilitasnya cukup lengkap. Kalau kalian keluar ada stadion dan itu menjadi markasnya Persis. Kalau suka nonton Persebaya terus karo Bonek. Nah, Karep. teman-teman Bonek Karep mungkin di sebelah kanan suka ya. ketemu sama Pasopati. Nah, Pasopati itu supporternya orang Solo. Persis itu dulu latihannya di stadion UNS. Dan kemarin kita juga menjadi tuan untuk Paralympics untuk level ASEAN kejuaraan olahraga bagi teman-teman disabilitas. Kemudian Fakultas Psikologi kalau di rumah saya ada satu program studi sama seperti itu, tetapi di dalamnya kalian bisa memilih antara psikologi klinis, industri sosial dan psikologi pendidikan. Ya, makanya kemudian Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data ada informatika yang sudah lama dan programnya adalah Sains Data yang juga peminatnya luar biasa. Terus 11. Kemudian yang terakhir adalah sekolah vokasi menawarkan D3 dan sarjana terapan. Ada agribisnis, akuntansi dan seterusnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri kebidanan farmasi. Kemudian ada 27 total. Nah sekarang jalur masuknya. Jalur masuk ke UNS sebagai PTN sama seperti yang lainnya. Ada 3 jalur masuk. Yang pertama adalah SNBP berbasis prestasi. Jadi kalian tidak perlu mendaftar sendiri, kalian mendaftar lewat sekolah dan atas rekomendasi sekolah. Kemudian ada SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes tulis. Kemudian seleksi mandiri. Dan di UNS untuk SNBP itu minimal 20%, SNBT minimal 30%, dan seleksi mandiri kita maksimal 50%. Sekarang masuk ke seleksi mandirinya, karena yang SNBT, SNBP terpusat. Seleksi mandiri di UNS itu ada 7 jalur untuk di S1 dan 6 jalur untuk diploma. Ada jalur ujian UNS, artinya kalian bisa tes di rumah masing-masing. Kemudian jalur UTBK, kalian menggunakan nilai UTBK nasional dan cukup mendaftarkan nomor pesertanya saja. Kemudian jalur disabilitas ini seleksinya khusus, berbeda, tidak ada tes tulis. Kita akan ada tim khusus yang ahli di bidang disabilitas. Kemudian yang menarik juga adalah jalur prestasi. Adakah di antara kalian yang pernah ikut kompetisi? Nah, kalau kalian punya rekam jejak prestasi, bisa masuk ke jalur prestasi dan Anda bisa mendapatkan jelas dibebaskan dari sumbangan pengembangan institusi atau bebas SPI, dan kalau prestasinya bagus bahkan bisa mengajukan keringanan PKT. Kemudian jalur kemitraan ini untuk BUMN dan pemerintah daerah, terutama di 3T, tertinggal, terluar, dan termiskin. Kemudian jalur kepemimpinan muda. Kalau di UNS ada 2 kategori, yang pertama adalah OSIS, yang kedua pramuka. Nah, pramuka karena putra putri berarti ada 2. Satu sekolah bisa mengajukan 3 calon di jalur kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah kelas internasional. Yang diploma sama prinsipnya, kecuali di program diploma belum ada kelas internasional. Nah, terakhir untuk penutup saya akan sampaikan data tingkat keketatan, tetapi catatan saya adalah jangan jadikan ini sebagai patokan utama atau bahkan satu-satunya. Mengapa? Karena setiap tahun pasti ada dinamikanya.
Nah, untuk program diploma, peminat terbesar ada di D4 atau Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Kemudian Teknik Informatika D3, Farmasi, Manajemen Bisnis, Perpajakan dan seterusnya. Ini informasinya terbuka, kalau ingin melihat data lengkapnya bisa masuk ke spmb.uns.ac.id, masuk ke menu info dan di sana ada informasi yang bisa diunduh. Kemudian untuk program sarjana ini total ya, seluruh jalur total. Itu peminat terbesar ada di kedokteran 15.127. Kemudian yang kedua farmasi, bisnis digital ini baru pertama kali buka, langsung masuk ke top 3. Kemudian ilmu komunikasi, informatika, manajemen dan psikologi. Oke, baik, demikian informasi seputar UNS, tentang universitasnya dan program studi dan serta jalur masuknya. Untuk selanjutnya silahkan kalau ada pertanyaan. Tetapi mohon maaf nanti mungkin penanyanya terbatas gitu ya, karena waktunya setelah ini ada mohon maaf ada kegiatan lain. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.